Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis laba kotor untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan syariah yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Pratiwi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Eka Nur Latifah dengan NIM 022, Mbak Siti Rodia dengan NIM 024, Mbak Nur Lutfiatul Laila dengan NIM 031, dan yang terakhir yaitu Mbak Siti Barokah Rani dengan NIM 034. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian laba. Sesuai dengan materi yang kita bahas ini tentang analisis laba kotor, jadi kita harus tahu laba itu apa sih? Jadi laba itu keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi keuntungan tersebut sudah dikurangi oleh biaya-biaya. Biaya-biaya apa? Nah, biaya-biaya ini itu biaya-biaya yang terkait biaya produksi maupun biaya operasional penjualan. Setelah kita tahu apa itu pengertian dari laba, kita lanjut apa sih macam-macam dari laba. Jadi, laba itu ada beberapa macam, yaitu ada dua, laba bersih dan laba kotor. Laba bersih itu juga bisa disebut dengan net profit. Kalau laba kotor itu bisa disebut juga dengan gross profit. Jadi, apa sih laba bersih dan laba kotor itu? Jadi, laba bersih itu yaitu laba yang didapatkan oleh perusahaan sesudah dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan tersebut dalam suatu periode termasuk pajak. Jadi, laba itu atau keuntungan yang diperoleh perusahaan itu sudah dikurangi oleh biaya yang menjadi beban perusahaan termasuk pajak yang dikenakan di perusahaan tersebut. Lalu apa sih laba kotor itu? Jadi laba kotor adalah laba yang didapatkan oleh perusahaan, tetapi laba tersebut belum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan tersebut. Jadi kalau laba bersih itu laba yang sudah dikurangi oleh beban perusahaan termasuk pajak yang dikenakan perusahaan. Kalau laba kotor itu sebaliknya. Baik, saya lanjutkan terkait dengan analisis laba kotor. Sebelumnya, saya Siti Rodiah dari NIM 024. Sebelumnya, laba kotor adalah suatu penghasilan yang didapatkan perusahaan dari suatu penjualan. Jadi, analisis laba kotor ini analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari perusahaan tersebut dari periode lainnya dan sebab-sebab adanya perubahan laba kotor tersebut dari dua periode atau lebih. Data yang dibutuhkan saat menganalisis laba kotor ini yang pertama yaitu target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Kemudian yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Sebelumnya telah dibahas terkait dengan apa itu analisis laba kotor. Selanjutnya, rumus laba kotor ini adalah pendapatan dikurangi HPP atau harga pokok penjualan.
Pendapatan itu hasil dari penjualan produk dari perusahaan tersebut. Kemudian HPP itu biaya produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya ini, yaitu terkait dengan contoh analisis laba kotor. Dari PPT ini ada laporan laba rugi PT ABC, yaitu ada penjualan bersih 100 juta, HPP 40 juta, biaya pemasarannya 10 juta, biaya keperluan administrasi 10 juta, dan pajaknya 5 juta. Dari laporan laba rugi ini maka akan dihitung analisis laba kotornya. Laba kotor adalah pendapatan dikurangi HPP, harga pokok penjualan. Pendapatan sama dengan 100 juta, yaitu dari penjualan bersihnya, kemudian harga pokok penjualannya 40 juta. Laba kotornya yaitu 60 juta, dari 100 juta dikurangi 40 juta. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor, yaitu faktor penjualan, maksudnya jumlah omset yang dijual pada barang dan jasa, baik dalam unit maupun dalam rupiah. Sementara itu, penjualan ini dipengaruhi oleh satu, faktor harga jual, harga persatuan atau unit, atau lainnya, produk yang dijual di pasaran. Penyebab perubahan merupakan nilai harga jual persatuan. Yang kedua, faktor jumlah barang yang dijual. Banyaknya kuantitas atau jumlah barang yang dijual dalam suatu periode. Faktor harga pokok penjualan. Harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan HPP tersebut. Sedangkan harga pokok penjualan dipengaruhi oleh satu, harga pokok rata-rata. Apabila harga pokok rata-rata naik, laba kotor dapat menurun, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, jumlah barang yang dijual. Jika jumlah penjualan meningkat, kemungkinan akan dapat menaikkan laba kotor, begitu pula sebaliknya. Contoh analisis laba kotor. PT ABC Tbk memiliki laporan laba rugi tahun 2010 dan 2011 serta harga jual persatuan sebagai berikut. Komponen penjualan bersih pada 2010 yaitu 100.000, pada 2011 yaitu 165.000. Terus HPP-nya pada 2010 yaitu 75.000, 2011 naik jadi 110.000. Untuk laba kotor 2010 yaitu 25.000, pada tahun 2011 menjadi 50.000. Jumlah barang yang dijual yaitu 1.000 unit pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 yaitu 1.001 unit. Harga persatuan pada 2010 yaitu 100, pada 2011 yaitu 150. Harga pokok penjualan yaitu 75 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 jadi 100. Selanjutnya yaitu terdapat komponen laporan keuangan tahun 2010 dan 2011, di mana dalam menganalisis sebab-sebab perubahan laba kotor yang diakibatkan penjualan yaitu jumlah atau kuantitas penjualan dengan harga jual. Rumusnya yaitu jumlah atau volume produk dijual sesungguhnya dalam kurung harga atau harga sesungguhnya dikurangi dengan harga tahun sebelumnya. Adapun sebab-sebab perubahan laba kotor yang pertama yaitu karena faktor penjualan, di mana kuantiti 2 dalam kurung harga sesungguhnya dikurangi dengan harga tahun sebelumnya. Kemudian jumlah penjualan tahun 2011 dikali harga jual tahun 2011 dikurangi harga jual tahun 2010, dan 1.100 dalam kurung harga satuannya 150 dikurangi dengan 100, hasilnya 55.000. Yang kedua karena jumlah kuantitas atau penjualan,
yang harga jual tahun 2010 dikali dengan jumlah penjualan 2011 dikurangi jumlah penjualan tahun 2010. Kemudian harga satuannya 100 dikali dengan 100 unit, jadi harganya 10.000. Yang ketiga, karena harga pokok penjualan, di mana jumlah penjualan tahun 2011 dikali dengan harga pokok jual tahun 2011 dikurangi dengan harga pokok tahun 2010, yang dimana harga satuannya 110 dikurangi 75 dikali dengan 1100, hasilnya 38.500. Yang keempat, karena jumlah penjualan, harga pokok tahun 2010 dikali dengan jumlah penjualan tahun 2011 dikurangi jumlah penjualan tahun 2010, jadi 75 dikali dengan 1100 unit dikurangi 1000 unit, hasilnya 7.500. Selanjutnya membuat laporan laba rugi, misal PT ABC Terbuka laporan perubahan laba kotor per 2011 dan 2010. Yang pertama, kenaikan penjualan yang diakibatkan oleh kenaikan harga jual senilai 55.000 dan kenaikan kuantitas penjualan senilai 10.000. Jadi total kenaikan penjualan yaitu 65.000. Yang kedua, kenaikan harga pokok penjualan yang diakibatkan oleh kenaikan harga pokok per unit senilai 27.500 dan kenaikan kuantitas harga pokok senilai 7.500. Jadi total kenaikan harga pokok penjualan 35.000. Dan yang ketiga, kenaikan laba kotor senilai 30.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.